Oke, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah datang on time. Jadi pertemuan dua kali ini kita benar-benar baru pakai Excel. Meskipun ini juga masih Excel yang dasar banget. Jadi kita di sini belajar tentang pengolahan data elektronik menggunakan spreadsheet dan kita sedikit bahas tentang parallel simulation. Apa itu nanti kita bahas di belakang. Jadi kita akan review dulu pertemuan sebelumnya, apa aja yang sudah kita dapatkan dari pertemuan sebelumnya. Kemudian kita review dulu fungsi Excel yang ini, balik lagi ya, ini fungsi dasar banget yang harusnya sudah didapat waktu semester 2, tapi di sini kita review aja, review ulang. Juga kita coba untuk lakukan pembuatan report menggunakan data consolidation, sum if, atau pivot table. Terakhir, kita coba untuk melakukan pengujian menggunakan teknik parallel simulation. Terakhir nanti kita coba praktek. Jadi balik lagi ke konsep umum auditnya. Ini dalam hal ini audit terhadap sistem ya, yang sudah tersistem. Jadi semua dimulai dari perencanaan. Kita harus tahu, paham proses bisnis klien kita gimana, audit kita gimana. Terus salah satunya kita tahu misalnya aplikasi apa yang mereka pakai, terus gimana alur kerjanya. Setelah itu kita harus bisa mengidentifikasi risiko dan pengendalian. Nah, risiko dan pengendalian ini yang rekan-rekan lakukan di pertemuan kemarin, menguji kira-kira apa itu risiko dan bagaimana pengendaliannya. Terus di sini juga kita paham gimana desain pengendaliannya sebelum kita nanti di fase berikutnya menguji pengendalian tersebut dan kita uji secara substantif. Ini ada prosedur analisis dan pelaporan. Ini contohnya hasil identifikasi risiko dan pengendalian. Misalnya ini case-nya adalah kita mau menguji aplikasi untuk melakukan lelang. Jadi di sini ada tabel yang memuat hasil identifikasi dan penilaian risiko pengendalian oleh auditor atas aktivitas pada proses bisnis yang menjadi objek kegiatan pengawasan. Ini nantinya yang rekan-rekan bikin minggu lalu itu jadi dasar penentuan langkah kerja. Ini contohnya, ini misalnya ID risiko 6, dia ada risiko penawaran lelang yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga ketetapan pemenangnya tidak akurat. Ini risikonya itu. Di sini ada, kalau rekan notice, jadi risiko itu kalimatnya rata-rata banyak yang kalimat yang berupa keterjadian gitu. Misalnya ini penawaran lelang tidak sesuai. Terus di pengendalian, jadi satu risiko itu bisa banyak pengendalian. Ini contohnya, ada satu risiko nomor 6 ini, ada paling tidak ada 5 pengendalian yang ada di menempel di aplikasi lelangnya. Yang pertama, dia kalau misalnya nilai penawaran kurang dari limit, dia bakal ditolak. Ini pengendaliannya. Terus, aplikasi menyediakan tombol tambah kurang sesuai kelipatan nilai penawaran. Jadi, kalau menawar kan yang biasa ikut lelang, misalnya dari pakai aplikasi atau pakai Facebook, ada kan biasanya yang di Facebook pada jual beli barang pakai sistem lelang itu, dia pasti ada kelipatan penawarannya. Nah, kalau di aplikasi berarti dia harus kelipatan tambah kurang itu dia pakai tombol. Jadi orang bisa ngebit itu cuma sesuai dengan kelipatannya. Ini contoh lainnya, aplikasi menolak penawaran yang kurang dari penawaran sebelumnya. Jadi yang sebelumnya udah nawar 1.000, yang nawar berikutnya untuk kasusnya open bidding, dia nggak bisa nawar di bawah 1.000. Terus juga aplikasi menolak penawaran yang dilakukan setelah tanggal ditutupnya penawaran. Jadi
Harusnya udah ditutup, nggak boleh lagi ada yang nawar. Ini bentuk pengendalian. Terus kita dari situ kita bisa nentuin tuh pengujian pengendaliannya gimana. Ini sebenarnya kita memastikan bahwa pengendalian itu sudah diterapkan secara efektif atau belum nih di dalam sebuah proses bisnis. Ini kita bisa pakai TABK nih di sini. Contohnya di sini nih. Kita pas cari pembuatan log lelang yang sama dengan pelaksanaan lelang. Jadi risikonya adalah pengendaliannya adalah si lot lelang, pembuatan lelang itu nggak boleh di hari yang sama dengan pelaksanaannya. Jadi dia harus publish dulu, pelaksananya paling cepat besoknya gitu. Nah, itu kita uji pakai si Excel, pakai TABK, bisa pakai SQL, nih pakai SQL, pakai select from where, atau ini pakai Excel. Kita cek tanggal dibuatnya berapa, tanggal pelaksanaan, tanggal ditutupnya berapa. Ini tinggal kita cari yang lebih dari yang tanggal ditutup itu kurang dari atau sama dengan tanggal dibuat gitu. Nah, nanti kan dia ada hasil keluarannya tuh. Kalau misalnya hasilnya itu kosong, berarti dia di pengendalian ini sudah dilakukan dan memang di datanya sudah berjalan. Tapi kalau misalnya ada, berarti pengendaliannya tidak berjalan tuh. Pengendaliannya sudah ada tapi tidak memadai, ternyata masih ada kasusnya. Gitu. Baik, itu review pertemuan 1. Ini rules-nya di mata kuliah ini tetap sama. Kalau misalnya mau tanya, bisa langsung chat atau langsung ngomong aja, nggak perlu resen, karena nggak kelihatan kalau resen. Berikutnya kemarin juga kita sempat bahas gimana data elektronik itu diolah. Jadi, seperti yang kita bahas kemarin, secara umum sistem itu intinya ada 3. Ada input, ada proses, ada output. Ini sebuah aplikasi bisa aja tuh inputnya dari banyak sumber, terus dia diproses dan outputnya pun ke banyak sumber. Misalnya ini sebuah apps nih ya, ini sebuah apps nih. Ini sebuah apps. Dia itu bisa aja dia ngambil input dari dokumen orang ngetik, atau dari scanner, misalnya Indo April gitu kan, dia toko gitu, dia nginput datanya ke sistemnya itu pakai scanner, dia scan barcode langsung masuk ke aplikasinya. Bisa juga dia itu dari mesin EDC misalnya, mesin yang ada di kasir, atau dia dari sensor, misalnya dia mau ngambil suhu yang pada saat itu. Jadi sumbernya ada banyak. Bisa juga malah juga dari aplikasi lain. Misalnya aplikasi e-commerce nyambung sama aplikasinya punya bank. Kita ke internet banking, kita bayar, data pembayaran kita langsung dia nyambung ke e-commerce misalnya. Terus data itu dalam aplikasi kan diolah tuh, ada proses. Dia disimpan di dalam database dan dia dilakukan banyak, nggak cuma disimpan tapi juga dilakukan banyak perhitungan matematis, bisa dilakukan apa. Akhirnya data yang diolah itu muncul output. Outputnya pun bisa macam-macam, bentuknya laporan, bisa bentuknya nanti cuma file atau apa gitu. Jadi gitu pengolahan data di dalam sebuah sistem overall seperti itu. Nah, itu tentang materi kita kemarin, mulai dari audit terhadap aplikasi, terus pengendalian aplikasi, dan tentang bagaimana data diolah di dalam sebuah sistem.
Dari sini ada pertanyaan dulu. Kalau tidak ada, kita lanjut ke review fungsi Excel. Jadi Excel di teman-teman sekalian, Excel udah didapatkan ya di semester berapa? 2, Pak. Semester 2. Dia udah diajarin sampai apa ya? Kalau boleh tahu. Diajarin Excel-nya sampai bisa bikin VLOOKUP, udah? Beberapa itu Kenapa? Gimana tadi? Alif tadi mau. Sudah Pak, sudah sampai VLOOKUP. VLOOKUP. Ini kita review aja in case ada yang lupa. Jadi di Excel itu dia ada beberapa tipe data. Ini kita belajar dari tipe datanya dulu. Pertama dari number. Number itu dia bisa dioperasikan matematis, tambah, kurang, bagi, kali, misalnya. Formatnya pun bisa dikustomisasi, misalnya dia pakai rupiah, bisa ada titik, ada koma. Terus ada juga yang formatnya itu date time, dia pakai kalender Gregorian atau yang kalender yang kita bisa pakai. Ini formatnya bisa macam-macam, bisa day, month, year, atau day, month, year, terus ada si time-nya. Di Excel paling awal itu 1 Januari 1900. Kemudian ada tipe data yang bentuknya teks. Dia nggak bisa dioperasikan secara matematis, nggak bisa langsung ditambah gitu. Tapi dia bisa dimanipulasi. Dia cuma bisa dimanipulasi, misalnya digabung, dipotong. Dia misalnya diambil depannya doang, diambil tengahnya aja, terus diambil belakangnya aja. Terakhir Boolean. Boolean itu true atau false. Ini capital semua ya. Boolean itu biasanya muncul ketika kita bikinnya true false-nya itu dari ini nih. Kita melakukan sebuah formula, misalnya 1 sama dengan 1, kalau misalnya jawabannya benar, dia bakal hasilnya true, kalau salah false. Berikutnya, dalam Excel juga ada formula, ada fungsi. Ini ekspresi pengoperasian nilai pada sel atau range. Salah satunya bisa pakai kalkulasi matematis, misalnya ini. Nah, selain itu di Excel sendiri itu sudah ada formula yang telah didefinisikan sama Excel. Ini keberadaan fungsi ini memudahkan penyusunan formula nih. Misalnya aja dia pakai sum nih. Pakai sum. Kalau kita pakai formula biasa, sum itu nggak pakai fungsi, berarti sum itu kan misalnya A plus B plus C. Tapi kalau pakai sum, kita bisa langsung sum dari A sampai C gitu. Kita nggak perlu satu lagi. Dan ini bisa di custom kalau misalnya pakai VB. Berikutnya ini fungsi-fungsi yang terkait dengan number, ada sum, count, average, min, max. Sebenarnya di luar ini juga masih ada kayak standar deviasi, variance, terus mode. Kalau sum itu buat ngitung nilai total, kemudian count itu ngitung jumlah angka dalam satu range tertentu, terus ada average itu nilai rata-rata, min itu nilai terkecil, dan max itu nilai terbesar. Ini contohnya nanti di belakang kita coba satu. Kalau terkait teks, dia itu nggak bisa dilakukan penjumlahan, pengurangan. Cuma dia tuh bisa di slicing istilahnya, bisa di slicing dan bisa digabungkan. Misalnya dia pakai untuk ngambil beberapa karakter di sisi kiri bisa pakai left, kalau dari sisi kanan pakai right, di tengah dia pakai mid.
atau kita bisa concatenate, gabungin teks dari beberapa sel. Begitu, kita juga bisa konversi teks jadi number pakai value. Misalnya ada spasi berlebih, misalnya di tengahnya ada 2 spasi, depan belakang ada spasi, itu bisa pakai trim. Nah, ini ada juga fungsi logika, dia pakai if. If itu dia kita ngasih access buat ekspresi. Kalau benar dikasih apa, kalau salah dikasih apa gitu. Kalau n ini dia itu fungsi logikanya gini. Kalau misalnya satu oke, yang kedua oke, dia baru oke. Misalnya satu tidak oke, dua oke, dia itu tetap false. Misalnya yang satu true, yang sini false, dia itu tetap false. Ini rada beda sedikit sama or. Or itu pokoknya ada salah satu yang nilainya true aja dia true. Ada juga filtering data. Filtering data di Excel tuh dia kita pilih datanya, kita filter, nanti kita bisa customize. Materi dan slide-nya sudah ada di LMS. Nanti bisa di download aja yang kalau kita mau coba-coba yang saya buat contoh nanti yang latihan 0204 sama download juga yang 0205. Oke, ini 0204. Saya kasih waktu ini deh 3 menit buat download datanya. Oke, sorry saya ulang lagi deh. Jadi kita mulai lagi ya buat ini nyobain fungsi Excel. Ini fungsi dasarnya. Ini contohnya kita melakukan sum. Sum itu untuk pas tepat di bawahnya itu dia ada fungsi yang namanya auto sum. Dia di home, di bagian sini itu ada auto sum. Di sini juga auto average, core number, min, max, atau function lain. Pokoknya kalau dia pas di bawahnya dan di atasnya numerik semua, dia bakal dihitung otomatis. Misalnya gitu. Ini sum, kita pilih min, bisa pilih kita pilih max, tapi dia ngikut nih, pokoknya di atasnya dia ngikut aja. Nah, kalau misalnya nggak gitu, kita harus pakai fungsinya sendiri. Dia pakai sum. Nah, di Excel itu dia, kalau kita baru ngetik sampai gini, dia kasih tahu nih, sum itu apa. Oh, ini dia add all numbers in range of cell. Oke, benar nih, berarti gue pakai ini. Dia, kita misalnya total target dari sini sampai ke bawah. Biar cepat, kita kan mau ngedrag nih. Kalau pakai mouse, kadang kelamaan pakai, kita pakai ini aja. Pakai si keyboard doang nih. Kita pencet shift, pencet N, END. Setelah pencet N, di pojok kiri bawah ini ada tulisan End Mode. Kalau kita arahkan arrow ke bawah, dia akan nyampe ke bagian paling bawah dari data kita. Selama data kita itu nggak ada yang lubang di tengah ya. Oke, kita enter. Average pun juga gitu. Dia tahu, oh ini average ini kayak gini nih. Atau kalau benar-benar bingung, pakai yang sini nih. FX nih. Bingung apa ya rumusnya. Oh, ya tentang paling yang ini sih most recently used. Ini juga banyak nih, tapi inilah average misalnya. Average.
dia number. Mana aja sih yang mau kita rata-ratain? Kalau kita rata-ratain total tagihan. Sama caranya, N bawah di OK. Nah ini average. Ada juga count. Count itu dia ngitung di dalam sini tuh ada number atau enggak sih? Count. Nah, kalau misalnya kita mau ngitung nggak cuma number aja gimana? Misalnya kita mau ngitung yang dia itu bentuknya teks juga, dan bentuknya boolean juga, kita pakainya count A. Ini ada nih count A. Kalau kita lihat ini bedanya. Kalau misalnya kita pakai count aja, ini di total tagihan itu dia ada 53 record. Tapi kalau pakai count A itu ada 55 record. Berarti di sini ada 2 record yang di total tagihan ini yang dia formatnya itu bukan numeric. Ada yang tahu yang mana? Yang error itu bukan, Pak? Nah, ya yang ini 2 ini. Jadi 2 ini dia bukan numeric. Terus ini OOT juga cari lihat ini numeric atau enggak bisa pakai fungsi ini. Is number terus value-nya. Kita lihat, oh ya nih 2 ini dia bentuknya bukan numeric. Terus tadi fungsi terkait teks itu ada left, right, min, consecutive value. Saya akan contohinnya yang left, right, mid aja. Kayaknya yang paling sering ini. Sama trim paling. Karena ini di sini ada nomor invoice nih. Misalnya saya pengen dia ngambil ininya aja nih. Si tulisan INV-nya aja. Berarti pakai left. Left lagi ya, ini left itu return the specific number of character from the start of the text string. Jadi dia teksnya yang mana, terus kita ngambil berapa karakter. Misalnya ngambil 4. Dia bakal yang diambil INV string. Gimana kalau kita ngambilnya itu yang di tengah, kita pakainya mid. Mid itu midnya di sini, bedanya tadi, dia kalau left itu langsung jumlahnya berapa, kalau di sini kita harus tentuin dulu. Kita start mulai mana nih? Misalnya kita mau ngambil 2 angka setelah INV. Berarti ke berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berarti ke 5. Ke 5 dia ada 2 karakter. Kita ngambil 27 aja. Kalau misalnya kita ngambil yang kanan, kita tinggal right. Misalnya kita ngambil yang numeric-nya aja nih. Dari 07 sampai ke belakang. Itu ada berapa tuh? Oh, ada 7. Nah, ini dia ngambil di belakang. Terus tips triknya lagi, kalau misalnya sebelah kita itu ada lengkap, kita ngelakuin formula di sini, kita bisa copy paste ke bawah atau simply kita klik di sebelah pinggir sini, ntar dia copy sendiri ke bawah. Gitu. Ada lagi yang mau dibahas sampai di sini? Izin Pak, tadi yang tabel ke kiri gimana Pak? Tabel maksudnya tabel kiri. Oh, yang mana? Ini kan aslinya kan
yang no involve kan kanannya tanggal itu biar jadi kayak gini gimana? No invoice. Oh, ini. Iya, Oh, nambah baru gitu. ini tinggal di gini. Tinggal diklik pakai gini, insert. Gitu. Tuan. Oke, makasih udah ditanyain. Tadi kita ngambil nomornya ya. Apa tadi? Yang lain. Terima kasih Pak, udah bisa Pak. Oke, siap. Sama-sama. Kalau nggak ada, kita coba fungsi if. Jadi fungsi if itu, dia formulasinya kayak gini. Logical test, value if true, value if false. Tapi sebelum if, kayaknya kita coba end dulu deh. End dulu. End itu isinya logical 1 sama logical berapa aja lah. Jadi si logical, pokoknya kalau di Excel, ketemu yang namanya minta logical, berarti dia minta sesuatu yang outputnya itu true atau false. Misalnya, kalau kita gini, 1 tambah 1 gitu, dia nggak bisa. Dia nganggapnya 1 tambah 1 doang nih. Logical, nggak ada logiknya. Harusnya dia itu yang benar, dia kalau kayak gini, karena ini bukan logical nih sebenarnya nih, bukan yang hasilnya true atau false, jadi dia ya udah nggak iya aja gitu. Yang harusnya itu dia misalnya n si misalnya kuantitas, apakah kita nyari apakah kuantitasnya itu di bawah 10 dan total tagihannya di bawah 100.000 gitu misalnya. 10 dan total tagihan di atas 10.000, di atas 100.000. Ini tadi berapa? Kuantitas di bawah, di atas 10, di atas 10 sama di totalnya di atas 100. Kalau kita pakai N kayak gini. Jadi dia kalau misalnya dua-duanya salah, dia tetap salah. Kalau misalnya salah satunya benar, dia bisa benar kalau dua-duanya memang benar. Ini misalnya kuantitasnya 33, tapi bayarnya 127, oh masih benar. Cobain bedanya sama OR. OR itu dia satu aja benar, dia bakal benar maksudnya. Ini bisa lebih dari banyak ya. Ini pakai OR. Dia bisa jadi yang satu benar, tapi yang lain salah, dia tetap dianggapnya true. Misalnya toko Bunda nih, dia beli 15, tapi total tagihannya cuma 31.000. Kalau pakai OR, dia itu true. Berikutnya if nih. If itu gini modelnya. Yang pertama dia ada logical statement, terus habis itu nilainya true atau false. Misalnya ini statementnya nih. Statement. Dia bakal ada cabang nih. Dia true atau false.
Kalau true dia diapain, kalau false dia diapain. Nah, if ini dia bisa bertumpuk-tumpuk digabung-gabung dengan macam-macam. Bisa juga setelah di kolom true-nya, misalnya kita tentuin di sini true. Di sini bisa jadi dia di if-in lagi sampai nggak terhingga. Pokoknya ini true false. Kita mau taruh di false-nya. Di true false. Ini bisa jadi kayak gini. Jadi if itu bisa bukan if aja sih, sebenarnya rumus-rumus di Excel itu bisa kita gabung-gabungkan dengan banyak rumusan yang lain. Misalnya if ini, misalnya if si namanya adalah Tono gitu, maka dia kita bilang benar, sisanya salah. Balik lagi, tinggal diklik pojokan sini bisa ya. Misalnya pramuniaganya kita misalnya yang nilainya benar itu, jangan Tono deh, jangan yang ini. Misalnya total tagihan aja lah, kita bikin total tagihan. Kalau misalnya total tagihannya itu di atas 100.000, kita bilang dia besar. Dia besar. Di bawah 100.000 dia kecil. Ini ada bentukannya ya. Nah, if ini bisa kita gabungin lagi dengan if yang lain. Misalnya, cek apakah dia di bawah, cek apakah dia di atas 100.000. Kalau iya, kita if-in lagi. Kita if-in lagi, misalnya bilang, kalau misalnya si M2 ini di atas 200.000, dia bilangnya adalah ini sangat besar. Selain itu, dia bilangnya besar. Ini kalau itu coba lagi. Sebelah ini kebanyakan. Sorry. Coba lagi, tapi kayaknya isi logical question ini lebih dari 200.000. Dia kalau istrinya sangat besar. Kalau salah dia bilangnya besar. Nah, tadi lupa dikurung kayaknya. Tadi lupa dikurung aja. Nah, dia tuh bisa digabungin kayak gini. Ini yang sangat besar, kita bisa kasih lagi ditambah di sini, yang kecil ini juga kita bisa tambahin dengan itu lagi. Jadi bisa panjang memang, mesti tergantung. Jadi Excel itu menurut saya sangat powerful sekali, meskipun ada pengujian lain, misalnya pakai Python, pakai SQL, tapi banyak yang gampang dikerjakan menggunakan Excel. Berikutnya tadi apa sih? Filtering data. Filtering data, ini udah di filter. Izin Pak bertanya. Gimana ya? Bedanya if sama if error apa ya Pak ya? Kenapa? Error. Coba.
Iya, if sama if error itu bedanya apa, Pak? Return value if error if expression is an error. Oke, kita coba aja. Misalnya aja value-nya kalau dia tuh return value, coba kita cek. Saya juga belum pernah pakai nih. If error, return value if error if expression is an error, and value if the expression is not otherwise. Error itu gimana ya bikin error? Ini. Nah. Jadi if error itu kalau misalnya di sini error, misalnya nilainya error, kita pakai angka berapa gitu. Misalnya ini kan error nih, kita pakai angka 0 gitu. 0. Tapi kalau ini nggak error, dia angkanya sendiri. Gitu. Ini kan error nih, sengaja saya bikin error. Terus ini misalnya error nih. Ini ngapain? Bukan tapi kok. Tuh. Gitu ya. Nah, bisa diterima penjelasannya? Jadi kalau ini error, dia bakal ganti dengan angka yang ada di dengan konten yang ada di sini. Jadi biar nggak ada div ini. Berarti kalau misalnya if yang biasa itu dia nggak bisa kalau error ya Pak ya, meskipun ada hasil. Kalau yang salah kan, kalau if biasa kan kalau hasilnya nggak memenuhi persyaratan kan bisa dibikin kayak gitu juga kan Pak? Dia itu gini, kalau if biasa, misalnya if biasa, bisa. Dia kalau misalnya error pakai if biasa kan, bisa sih. If error. Gini kan. Nah, ini benar pakai error nggak ya? Coba. Bisa pakai if biasa. If kalau misalnya error, dia isi dengan error nih. Kalau misalnya false, kita isi dengan angkanya sendiri. Sebenarnya if error itu kayak gini. If kalau error diganti ini, kalau nggak error diganti angkanya sendiri. Misalnya ini kita isinya. Tapi kalau dia error, misalnya error ini masih string ya. Kita errorin aja deh. Ini. Jadi if error nih sebenarnya ini. Cuma ini memudahkan aja biar nggak ribet. Oh, seperti itu Pak. Oke, terima kasih ya Pak masukannya dan juga penjelasannya Pak. Lanjut dari situ, filter. Filter nih ya yang teman-teman udah tahu sih. Filter tuh kita mau filter yang ada di sini biar misalnya kita mau cari yang kira-kira anomali di mana gitu yang dia
Contohnya kemarin kan kita udah tahu nih ada pengendalian aplikasi, terus ada yang format dalam sebuah laporan itu harusnya dia nggak ada yang beda gitu. Ini kalau mau cari yang beda dan formatnya ngaco, salah satu yang bisa pakai filter. Klik aja filter. Ya, kalau mau aman di blok aja deh. Filter. Dia muncul yang segitiga gitu. Ini kita bisa lakukan filtering di sini. Dia bisa difilter berdasarkan macam-macam, misalnya kita ambil top 10. Nah, kalau yang ada tandanya gini nih, berarti dia ke filter. Ini yang transaksi terbesarnya ini. Ini, lihat. Itu juga bisa filter lagi nih. Tambah filter, above average, berarti yang di atas rata-rata tuh ini. Bisa juga kita bisa masukin filternya itu custom. Gitu. Itu untuk filtering. Nah, untuk yang fungsi-fungsi Excel yang paling sederhana dan paling sering dipakai itu yang tadi sih. Jadi semoga setelah kita review lagi jadi pada ingat yang kemarin harusnya gimana. Lanjut kita ke ini, mengenal data consolidation. Jadi itu di sini kita belajar bikin summary atau bikin report dari data transaksi yang dikasih oleh auditi. Jadi ada teknik yang namanya parallel simulation, nanti kita jelasinnya di belakang aja. Intinya kita membandingin sih gimana si laporannya auditi itu dengan laporan yang kita bikin. Itu ada beberapa cara. Bisa pakai data consolidation, bisa pakai pivot table atau pakai sum if. Ini pertama kita pakai data consolidation dulu. Sebenarnya data consolidation itu sebagai mana namanya, itu fungsi sebenarnya itu buat konsolidasi laporan. Misalnya dari berbagai banyak file yang terpisah, misalnya dari beberapa cabang gitu, punya perusahaannya banyak gitu. Kita compile jadi satu laporan. Nah, tapi juga selain buat yang banyak laporan tadi, itu juga dia bisa digunakan untuk membuat summary ketika melakukan konsolidasi, karena dia secara otomatis akan melakukan penjumlahan atas item-item yang sejenis. Jadi kayak membentuk summary juga. Tapi drawback-nya adalah data consolidation itu kan pakai menu data consolidation kan. Penggunaan untuk summary itu dia bukan, ya bisa dibilang ya menyalahin kodrat lah kayak yang tulis di PPT. Dia sebenarnya fungsinya nggak itu, cuma bisa dipakai buat itu. Jadi banyak keterbatasan di sini karena fungsinya adalah cuma konsolidasi laporan. Jadi laporan yang mau di konsolidasi itu harus memiliki format yang sama. Maksudnya kalau misalnya dari dia ngambil dari beberapa sumber itu formatnya sama, misalnya terdiri dari 2 kolom ya, dia ikut 2 kolom. Selain itu, kelemahan dari data consolidation itu, kalau kita pakai buat summary, itu kolom yang akan di summary itu letaknya harus sejajar atau dempet. Kalau misalnya dia lompat, nggak bisa. Tadi kita contohin ya. Contohnya cara menggunakannya itu dia pakai si ini nih. Menu data, consolidate, terus kita pilih referensinya. Referensinya itu data yang mau kita summarisasi. Kemudian aktifkan, jangan lupa top row left column, klik OK. Ini saya contohin. Jadi contohnya ini deh, laporan yang simple aja. Laporan penjualan per produk. Ini menurut auditi kan, kita mau bikin nih, gimana kalau
kita bikin sendiri, sama nggak kita bikin laporannya. Kita bisa pakai data konsolidasi. Ini contohnya. Consolidate. Referensinya itu dari data penjualan misalnya. Tadi apa aja sih yang mau dicari? Produk sama kuantitas. Berarti kan dari sini. Produk sama kuantitas. Nah, kalau kalian notice, dia itu harus yang sebelahan. Kalau misalnya saya ngambil yang sini sama E sama I aja nggak bisa, harus E, F, G, H, I. Oke, nah dia bentuknya kayak gini. Dia bakal di list masing-masing, terus dijumlahkan. Oke, saya kasih waktu 3 menit buat coba. Yang kejumlah cuman apa namanya angkanya aja ya Pak ya, tapi data kayak ubi merah, kacang kedelai gitu nggak masuk itu Pak. Itu karena Oke, apa ya? kita ulang aja ya. Jadi consolidate gini, dia menunya di sini, data consolidate. Ini dia lihat aja yang kalau udah ada. Dia diambil namanya, nama barang dan kuantitasnya. Oke, terus nih jangan lupa nih dicentang. Kalau misalnya di top row-nya dia ada label, tadi kan saya ambil semua tuh, berarti dia top row-nya ada label, dicentang. Terus karena dia di yang sebelah kiri tadi nama barangnya itu juga label, ini kita centang aja. Nah, top row, left column. Kalau yang left column-nya nggak dicentang, nanti keluarnya angkanya aja. Gitu. Gimana Yoga? Udah bisa dimengerti? Maaf Pak, mau mencoba dulu Pak. Oke. Ya udah, saya kasih waktu 2 menit lagi buat coba. Sudah Pak. Terima kasih Pak. Yang lain gimana, bisa semua? Ini krusial soalnya yang kayak gini-gini. Belum kita maju ke yang lebih ribet lagi. Oke ya, consolidate ya. Berikutnya kita kenal SUMIF. Jadi SUMIF itu fungsi Excel yang menjumlahkan nilai sebuah record pada kolom tertentu sebuah tabel jika nilai record tersebut pada kolom lain memenuhi kriteria yang ditetapkan. Nah, SUMIF ini bentuknya kayak gini nih. SUMIF, range, kriteria, SUMRange. Terjemahannya kalau terjemahan bahasa manusianya gini. Lakukan penjumlahan atau sum jika if dia ada if-nya di situ pada kolom A, ini range-nya. Kalau misalnya kolom A itu sesuai dengan kriteria kita, dengan kolom yang dijumlahkan itu kolom B yang di sum range. Jadi saya coba bikin terjemahannya tuh kayak gini. Semoga bisa dipahami. Nanti akan saya contohin. Memang ada, kalau di
cuma diginiin memang nggak terlalu ngerti. Nah, sum if itu ada kelemahannya juga. Nah, pada prakteknya kita sering itu punya lebih dari satu kriteria untuk melakukan pembuatan summary. Contohnya untuk cari penjualan produk per kriterianya ada dua, ada PT-nya, ada sales-nya. Nah, ini berarti kita sum if-nya double-double. Kita pakainya sum ifs. Sum if itu menjumlahkan nilai pada record berdasarkan lebih dari satu kriteria. Gitu. Tapi di sini kita nggak bahas sum ifs. Kita di sini fokusnya ke sum if aja dulu. Ini saya demoin, dilihat secara seksama. Nah, kalau sum if, berarti kan kita nggak punya nih kriteria. Ini kan kriterianya nih. Ini produk barang. Kita nggak punya nama barangnya nih. Ini udah punya nih, Audity udah punya nama barang ini. Tapi kita nggak bisa pakai ini sebagai kriteria, karena bisa jadi dia ada yang dihilangin dari sini. Terus gimana cara ngambil kriterianya? Caranya kita ambil dari data sumbernya, misalnya barang, kita ambil pakai shift N ke bawah, kita copy, paste di sini, kemudian kita cari kriteria yang uniknya pakai si remove duplicate, data remove duplicate. Tuh. Akhirnya kita ketemu ini kriterianya atau data-data yang dia unik. Setelah itu kita bisa baru hitung kuantitasnya pakai menu sum if. Sum if ini add cell specified by given condition or criteria. Ini saya jelasnya pakai ini aja. Dia ada range, kriteria sama sum range. Klik aja di sini. Kriteria itu kondisinya atau mana yang bakal kita jumlahkan. Kalau di sini kriteria kita adalah si nama barangnya. Terus dari kriteria itu kita mau cari yang di mana sih, kita mau jumlahkan yang di mana sih? Kita jumlahkan di range. Kita jumlahkan ini ya, barangnya. Jadi gini, dari list barang ini kalau misalnya kriterianya sesuai, tolong dijumlahkan. Yang nilainya sesuai aja. Sum range-nya, ini jangan lupa, sum range-nya itu dia berarti yang mau kita jumlahkan. Jangan lupa untuk sum if ini, si mulainya dan akhirnya itu harus sama dengan, terutama mulainya ya, harus sama dengan sum range-nya. Karena dia mulai dari E2, berarti ini dia harus di F2, nggak bisa di F1, di F2. Sampai ke bawah juga. Oke, ini 9. Saya ulangi lagi, nggak usah pakai bantuan yang pakai. Sum if, range, kita ambil range-nya dulu. Yang mau kita jumlahkan itu dia dari mana kriterianya. Jangan lupa di F4 atau dikasih $, biar dia kalau dikopas ke bawah nggak berubah-ubah. Terus kita klik kriterianya, kita mau menjumlahkan nilai kuantitasnya kecil-kecil ini yang ada di data penjualan. Terus terakhir sum range, itu nilai mana yang mau dijumlahkan. Udah deh, habis itu bisa kita double klik. Gitu, dicoba dulu 5 menit. Kalau nggak bisa, langsung tanya. 5 menit kelamaan, 3 menit aja. Pak, izin bertanya, Pak. Tadi kan
data barangnya kan ada banyak tuh Pak. Terus buat dijadiin lebih sedikit gimana tadi Pak caranya? Oh, sorry. Oh ya, buat ngambil kriterianya ya. Yang ini di copy dari bawah sampai dari atas sampai bawah di copy aja. Terus di remove duplicate. Remove duplicate ini select all karena ada headernya. My data has header, oke. Nah, ini tinggal yang unique gitu. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Izin bertanya, Pak. Iya, gimana? Itu Pak, untuk bagian range sama sum range-nya itu, kalau misal, tadi kan pakai tanda dolar ya Pak? Kalau misalnya langsung diblok sampai akhir tabel itu bisa ya Pak? Gimana maksudnya sampai akhir tabel? Kayaknya nggak. Tahu saya sih nggak mungkin bisa tapi nggak ada maknanya. Maksudnya sampai akhir tabel gimana? Ini. Yang data penjualan ini ya? Iya Pak. Sampai akhir tabel tuh maksudnya di blok gini, banyak gini. Iya Pak. Oh, dia kayaknya nggak bermakna juga sih. Dia harusnya dia cuma yang di sininya aja yang diambil. Misalnya kita di sini sampai F gitu kan. Bisa, cuma nggak ada maknanya. Dia cuma diambil yang malah mungkin kalau misalnya di sini ada ubi merah lagi, coba ini bakal kantor nggak ada maknanya kan, nggak ada, dia tetap yang diambil yang pertamanya doang. Jadi biasain ininya sesuai yang kriterianya aja. Oh iya, dan make sure ini yang di sum range-nya dia range-nya sama ya, karena dia ngambilnya indeksnya. Kalau misalnya kita tulisnya ini 1, misalnya, dia hasilnya bakal nggak pas karena dia di data penjualan ini dicari yang G5 sama dia ketemu kan, si ubi merah ini ternyata dia di indeks 1, terus dia ngecek indeks 1 dari si data pertama dari si sum range itu apa. Kalau sum range-nya nggak pas, dia yang diambil data pertamanya. Data pertamanya kan kosong di sini. Gitu. Jadi harus pas ini juga. Halo. Oke, silakan dicoba. Izin Pak, tadi F4-nya berapa kali? Kenapa? F4 buat yang anunya berapa kali Pak? Yang penting ininya, yang depan ini sama yang belakang. Biar bisa dikopas. Ini lupa belum kita. Jadi yang nggak di F4 yang tengahnya aja, yang kriterianya aja. Karena dia kan biar bisa dikopas ke bawah kan. Nah ini kelupaan kan ini. Jadi berantakan. Ya, F4-nya yang di depan sama belakang. Tengahnya aja yang enggak. Coba. Ya.
Ini yang biasa digunakan untuk membuat laporan neraca itu ya Pak? Dari jurnal. Iya, pakai jurnal juga bisa pakai ini. Terus bisa dikategori misalnya debit kredit bisa nggak? Sorry, suaranya kecil banget. Bisa lebih kencengan lagi? Terus yang biasanya ada debit kreditnya juga harus tambah rumus lagi ya Pak? Atau gimana Pak? Ini saya fokusnya ini fokusnya ke rumus sum if ya. Masalah nanti debit kredit ditambah rumus, balik lagi tergantung tujuannya. Kalau misalnya datanya harus pakai ada sesuatunya lagi ya nggak apa-apa. Iya, pakai rumus. Cuma kalau ini goalsnya ada cuma bikin summarize, ya udah nggak perlu. Debit kredit kayak gimana ya? Maksudnya kalau misalnya ada datanya, ada datasetnya, kita bisa coba. Cuma dari saya, sum if ini goals-nya adalah menjumlahkan dari sebuah dataset, dijumlahkan yang sesuai dengan kriteria. Intinya itu, mau nanti dipakainya buat laporan, mau nanti dipakainya bikin buku besar, atau bikin apa gitu, macam-macam. Maksud saya gini Pak, misalnya apa tadi? Ada 2 kolom gitu Pak, kiri sama kanan. Kan ini kriterianya cuma 1 kolom Pak, itu bisa ditambah nggak Pak? Oh, kalau misalnya dia debit kredit ya tinggal kita bikin gini aja, misalnya ini debit kredit. Kita bikin aja sum if-nya dari dua-duanya juga bisa. Jadi misalnya ini nggak ada datanya, misalnya debitnya itu jumlah neto, debitnya itu jumlah neto, kreditnya total tagihan. Ini contohnya aja ya. Ini copy aja biar nggak ribet. Menurut saya langsung aja sih di debitnya ini misalnya jumlah neto. Kreditnya sama misalnya ini, tinggal kita ubah aja. Ini salah nih, tadi belum di tempat. Nah ini net kreditnya misalnya dia ngambilnya dari M. Ini paling kalau misalnya butuh ini akun debit, akun kredit, kita bikin di sini ya, saldo misalnya. Itu kalau misalnya debit kredit misalnya. Ini misalnya aja ya. Tapi balik lagi, Excel itu jangan dilihat sebagai jangan dilihat per case, tapi dilihat di fungsi dasarnya dulu. Jadi ketika tahu fungsi dasarnya, mau dipakai apa aja, ntar kita bisa lebih kreatif kok. Pakai ini harus pakai apa, ini harus pakai apa gitu. Jadi banyak di Excel itu banyak jalan menuju sebuah tujuan gitu. Bisa pakai if, bisa pakai pivot, bisa pakai apa. Tapi yang perlu dipahami itu malah Excel itu bisa pakai rumus ini, rumus kayak gini itu dia ngelakuin kayak gini gitu. Even kita nggak tahu rumusnya, kita bisa search. Misalnya ini menambahkan tapi ada kriteria. Kita search aja pasti nemu. Gitu. Gara ya. Baik, dapat dimengerti Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau dibahas tentang sum if? Kalau nggak ada, kita lanjut ke pivot table. Jadi pivot table itu salah satu spreadsheet yang paling powerful. Dia itu bisa kasih keleluasaan pada si pengguna itu bikin rekap sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan simply dengan drag drop.
bisa dirubah dari format table juga, tapi bisa juga langsung di blok aja. Caranya kita bisa blok, terus insert pivot table, atau kita dari tempat tujuan kita klik aja terus insert pivot table. Intinya insert pivot table. Nanti di sini ada pivot table field, ada filter, column, row, values. Ini enak, nggak perlu sum if. Dari 3 itu untuk bikin laporan paling enak memang sih pivot table. Caranya gini, misalnya kita taruhlah di sini ya. Nah, kita insert pivot table. Ini dia ada table atau range. Kalau pivot table tuh nggak perlu yang satu-satu, dia bisa semua langsung. Ini contohnya. Bisa taruh di new worksheet atau existing worksheet. Misalnya existing ya. Di sini aja. Nah, di sini kita bisa lakukan banyak hal. Kalau ini barang, kolom itu dia isi dari tabel akan ditampilkan menyamping. Kalau row itu akan ditampilkan ke bawah. Terus juga kita bisa klik di kata kuantitas, dia kuantitas. Nah, ini macam-macam, bisa sum, count, average, min, max. Ini bisa apa aja. Gitu. Ini pivot table. Ini kalau misalnya ditumbuk juga bisa nih, kita mau cek per pelanggan beli apa aja. Gitu. Ini row ini, mana yang lebih atas dia bakal jadi kayak induknya gitu. Nih kayak gini, Bu Asih, dia ternyata belinya ini. Dan teman-temannya. Kita juga bisa masukin tanggal di kolom. Misalnya kita masukinnya month aja. Nah, kita juga bisa bentuknya metrik kayak tadi ya. Misalnya barang per pelanggan. Ini bentuknya sum. Kalau misalnya banyak berapa kali dia belanja pakai count. Gitu. Tapi untuk yang ini dia cuma butuh barang sama kuantitas saja. Oke, gitu. Saya kasih waktu 3 menit lagi buat coba. Gimana? Ada kesulitan? Izin Pak, Gimana, Arya? kok saya gagal ya Pak? Nggak bisa ya Pak? Nah, coba share screen ya. Sebentar.
Sudah muncul, Pak. Udah, coba. Oh, gini, Pak. Bener, Pak. Iya benar, di oke. Nah, muncul kayak gini, Pak. Coba di okein dulu. Oke. Kok gitu ya? Baru lihat yang kayak gitu. Coba lagi deh, coba lagi. Coba lagi, terus. Sampai ke bawah. Tambahin satu lagi ke bawahnya. Sampai 57. Caranya gimana, Pak? Ganti aja, ketik aja di sini, ganti Oh, jadi iya. 57. Coba aja. Nggak bisa juga, Pak. Izin, Pak. Oh, I see. Dia di bawahnya persis ya. Coba di sampingnya deh. Kayaknya yang sini dia udah organize kolom. Tadi siapa yang mau ngomong? Enggak, maksud saya juga nggak bisa, Pak, sama kayak Arya, Pak. Di sampingnya ini deh. Di sampingnya persis. Sorry. Di sini, Pak. Coba kalau nggak gitu gini dulu. Di sampingnya si laporan penjualan per produk tadi, di penjualan per produk. Nah, di situ. Nah, di situ coba. Kayaknya bisa jadi A sama B itu tadi rada kelop atau apa. Tetap nggak bisa, Pak. Ntar saya coba dulu. Yang lain juga ada yang kayak gini ya. Sama, Pak. Oh, tahu. Oke, tahu kenapa. Jadi ceritanya, tahu baru sadar kenapa beda kita. Di data penjualan coba cek lihat. Tadi ketambahan satu ini yang ya, nggak Pak? ada nama kolomnya. Ya, Oh, iya. harusnya bisa. Iya, baru sadar tadi pantesan nggak bisa. Coba lagi deh. Nah, bisa, Pak. Oke, ya tadi gara-gara ada yang nggak ada nama kolomnya. Tadi di punya saya udah saya hapus, saya nggak sadar. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, ya sama-sama. Oke, dicoba dulu ya 2 menit lagi. Yang lain gimana? Sudah, Pak. Oke. Nah, kenapa sih kita bikin tadi, summary tadi, padahal si LTP-nya udah bikin. Nah, kita mau pakai teknik yang namanya parallel simulation. Parallel simulation ini kita gunakan untuk menguji apakah si proses yang dijalankan di sistemnya Audity itu udah sesuai atau enggak. Jadi, kata si Otero, parallel simulation involves the spirit maintenance of two presumably identical sets of program. The original set of program is the production copy used in the application under examination. The second set could be a copy secured by auditors at the same time that the original version was placed in the production. Ya, jadi apa sih? Ini baca aja. Intinya adalah si
Parallel simulation itu adalah teknik audit yang menguji akurasi pengolahan data dengan cara menggunakan data milik auditi, kemudian kita proses sendiri dengan software kita bandingkan hasilnya dengan hasil pengolahan dari auditi. Jika hasilnya sama, kita bisa bilang bahwa pengolahan data dari auditi memang akurat. Gitu. Dan memang si report yang dihasilkan itu memang benar-benar di-generate dari data yang ada. Ini salah satu videonya, video tentang parallel simulation bisa diakses di sini. Ntar kalau dibuka di PPT-nya, ntar ada link kliknya. Jadi gitu. Demonya gimana? Oke. Tadi si auditi ini udah punya laporan penjualan per produk. Kita bikin kan. Nah, parallel simulation itu dia yang dilakuin adalah dia bandingin antara report yang dihasilkan oleh si audit dengan report kita. Caranya bisa macam-macam. Kalau misalnya datanya dikit gini, ya bolehlah pakai kekuatan mata gitu. Kita lihat satu-satu, oh ini beda, ini beda. Tapi kalau misalnya banyak, bisa pakai yang namanya VLOOKUP. VLOOKUP ini, ya caranya gitu, caranya gini. VLOOKUP, lookup value itu yang mau kita cari. Kalau table array itu dia yang mau kita tempat yang mau kita ambil nilainya. Yang pertama diambil ini dari yang sesuai dengan table value-nya. Tempat biar nggak kemana-mana. Kalau kita lihat kolom indeksnya ini 1, 2, 2. Kita pilih false aja. Di sini juga kita bandingin. Array. Sorry, lookup value-nya si A5. Table array-nya ini. Kolom indeksnya juga 2. Kita bisa lihat dari 2 ini ternyata ada beberapa ya dia nggak cocok. Nah ini gunanya kita melakukan parallel simulation. Ada yang sadar nggak kira-kira ini nggak cocoknya kenapa? Namanya salah, Pak. Namanya Iya. beda, Pak. Gitu. Jadi si parallel simulation cuma itu, kita bikin laporan sendiri versi kita, dibandingin antara 2 ini, bisa pakai kekuatan mata aja mana yang nggak ada, bisa pakai VLOOKUP dicekin satu-satu. Oke, ada lagi yang mau dibahas? Dari materinya itu aja. Sorry, saya lagi. Dari saya itu aja. Buat latihan, kita masih ada 1 jam. Rekan-rekan, saya kasih kebebasan milih. Mau latihannya di rumah, jadi PR, atau kita setengah jam ngerjain parallel simulation, terus kita bahas di setengah jam terakhir. Saya kasih pilihan 2 itu. Gimana? Mau yang mana? Gimana, Ferry? Masih saya diskusikan di grup dulu, Pak. Kasih 2 menit aja, Pak. Ya udah, saya kasih 1 menit ya.
Nggak, jangan lama-lama diskusinya. Izin bertanya Pak, untuk Iya. tadi yang VLOOKUP tuh, lookup value kan berarti yang ya apa namanya data yang mau kita bandingkan Cari. pertama kan, kita Iya. cari kan. Terus table array tadi buat apanya Pak? Sebenarnya ini materinya buat yang minggu depan, cuma nggak apa-apa lah saya kasih sekarang. Jadi table value dia ada lookup value. Lookup value itu yang mau dicari. Ini. Table array itu nilai yang mau kita cari dari mana. Table array itu terdiri dari si nilai yang lookup value-nya berada sampai ke yang mau kita cari. Terus nomor 2 ini kolom indeks. Jadi ini saya jelaskan lebih dalam di pertemuan berikutnya aja deh. Jadi yang sekarang bisa pakai kekuatan mata aja. Kan banyak karena yang nomor 2-nya ini karena dia indeksnya keberapa nih, kolom keberapa nih. Kolom 1 ini yang tempatnya si lookup value di table array-nya berada, nomor 2-nya ini yang sini. Tuh, kalau misalnya nanti sampai sini berarti ini 3 gitu. Itu agak Oke Pak, saya coba dulu Pak. Terima kasih. gimana Ferry? Dari hasil voting sih itu yang banyak kan katanya sekarang. Cuma kalau misalkan sekarang itu ada yang terkendala, ada yang touchpad-nya rusak Pak, dan juga sedang nggak ada mouse. Mungkin itu sih kendalanya. Mungkin dari nggak apa-apa. Sekarang aja yang misalnya rusak nanti di dalam room saya kasih itu yang di room masing-masing saya kasih hak akses buat record, jadi bisa di record buat temennya yang Oke, waktunya karena saya kasih waktu setengah jam di itu di LMS itu ada latihan 0205. Latihan 0205 itu ada 3 kan, jadi laporan per produk, laporan SPG, sama laporan per pelanggan. Jadi di masing-masing kita bikin laporan versi kita, terus identifikasi mana yang beda. Laporan per produknya coba pakai consolidate, laporan per SPG-nya pakai pivot, laporan per pelanggannya pakai submit. Saya cek juga di itu ya, di grup. Udah, itu aja. Kelompoknya saya random lagi biar kalian makin kenal satu sama lain. Sampai jam 12.36 ya. Kalau ada yang ditanyakan lagi nanti bisa ditanya ke main room atau di WhatsApp. Baik, Pak.
Terus gimana Pak? Nah, coba apa aja yang ditemukan dari yang consolidated itu. Kalau dari consolidate ini, maksudnya ada yang beda di mana aja? Mungkin yang beda di ini doang sih Pak. Kayak apa sih namanya, tabel buat produk belum diisi tadi, nggak otomatis ngisi, sama belum lupa ngasih ini sum total ya Pak, jumlah total. Oke, dari sini sepertinya kelompok ini udah bisa bikin consolidate-nya, cuma belum dibandingin ya antara keduanya. Jadi untuk yang nomor 1 itu, saya siapin aja deh. Saya demoin aja deh, biar cepat aja. Oke. Jadi nomor 1 itu dia mintanya consolidate ya. Langsung aja ini consolidate. Dari sini. Jangan lupa tadi ada yang lupa consolidate-nya di atasnya nggak diambil. Top row left kolomnya oke. Kalau yang di atasnya nggak diambil, top row-nya jangan dicentang. Ini ada kayak gini. Ini bisa di VLOOKUP aja. VLOOKUP. Lookup value. Jadi arraynya ini. Terus kolomnya 2. Dia approximate atau false. Kalau mau yang benar-benar exact, false. Saya nggak pernah pakai yang true malah. Oh, ya ampun. Berarti yang ini. Kita cek aja nih dari 2 ini. Ini ternyata ada beberapa yang dia error atau ada selisih. Nah, itu ya. Baik, lanjutnya kalau yang mau share. Jadi yang perlu dicek nggak cuma yang isinya sama, tapi nggak cuma yang tulisannya beda, tapi juga yang isinya beda ya, buat dicek. Lanjut yang nomor 2. Yang nomor 2 boleh kelompoknya. Ada yang mau volunteer nggak? Kalau nggak ada, saya random kelompoknya si ini aja deh, Ikhwan. Kelompok Ikhwan. Iya, Pak. Ya, Wan, silakan Wan. Untuk yang nomor 2 kan kita tadi disuruh menggunakan pivot table. Pivot table-nya kalau hilang gimana Pak pivot table-nya? Menu pivot table. Nah, diklik dulu, diklik di salah satu. Terus di analyze. Di atas ada analyze. Sampingnya view. Nah, itu field list yang di show, bagian show. Di sini. Ini Pak. Iya. Nah, gitu. Keluar. Nah, untuk dari datanya, range-nya kita dari data penjualan tadi. Terus untuk yang di row kita pakai barang. Untuk SPG taruh di kolom sama values kita dari jumlah neto. Untuk VLOOKUP tadi kita masih salah. Jadi nggak tahu di mana yang benernya gitu sih Pak. Oh ya udah. VLOOKUP bisa di skip dulu aja karena
itu bukan di materi hari ini. Tapi udah bisa kan maksudnya bikin pivot table-nya. Tadi anak kelompok udah bisa semua sih, Bang. Sip. Kita lanjut aja di kelompok yang ke laporan per pelanggan. Mau lanjut si Ikhwan lagi atau mau ganti? Boleh ganti sih, Pak. Tunjuk, Wan, karena dirimu udah Tunjuk, Pak. Tunjuk sekarang. Sekarang tanggal 9. Absen 9, Pak. Ya, absen 9. Saya, Pak. Ya, Arya. Kelompoknya belum kan tadi? Belum, Pak. Ya udah. Baik, Pak, izin saya screen. Yang VLOOKUP-nya belum, Pak. Oh, ya udahlah itu VLOOKUP nanti kita bahas di yang berikutnya aja deh. Ceritain apa yang ditemukan dari situ tanpa VLOOKUP. Mungkin udah lihat pakai mata. Yang ditemuin sih ini Pak Dedinya ada 2. Kenapa tuh? Kalau dicek tadi soalnya beda spasi, Pak. Oke. Iya, satunya ada spasi, satunya enggak. VLOOKUP-nya sum if-nya ada masalah. Kalau sum if-nya nggak ada masalah, Pak. Oke, makasih teman-teman sekalian. Jadi saya masuk ke beberapa breakout room. Dengerin aja sih, nggak dengerin, kadang ya dengerin aja gitu. Jadi ada beberapa hal yang perlu di-notice tentang parallel simulation ini dan bikin kayak gini. Yang pertama tadi tentang sum if dan sama consolidate. Sum if sama consolidate itu dia grand totalnya kita harus bikin sendiri. Kita harus kayak gini, kita harus kasih sum sendiri. Kalau enggak dia nggak muncul. Tadi kelompoknya siapa tadi katanya muncul sendiri, nggak muncul. Mau muncul dari mana? Dia langsung disam dari atasnya kalau sumnya. Kecuali dirimu mau ngesam dari si seluruh data penjualan, itu juga bisa. Tapi sum dari sini aja udah oke harusnya. As long as dia ini benar-benar kita ngambil dari data penjualan. Terus satu lagi, kita kan ini bandingin laporan kita dengan laporannya si auditi. Jadi si list ini kita jangan ngikut punya auditi, kita harus bikin sendiri. Kalau misalnya kita pakai pivot table cukup aman karena dia langsung kan. Cuma kalau pakai sum if, pakai cara yang tadi kita copy dulu, terus habis itu baru kita remove duplicate. Nah, kedua tadi masalah ini ketika nyamain. Ketika nyamain, kan dia udah di sort nih. Dia udah di sort. Terus pas udah di sort, ada kelompok yang tinggal gini aja. Nah, misalnya gini. Ada, oke, gini bisa sebenarnya. Cuma kita harus pastiin bahwa yang kita bandingin itu sama. Jadi paling aman memang pakai si VLOOKUP. Kalau kayak gini bisa jadi nggak aman karena bisa jadi lompat nih. Misalnya ada Pak Dedi sama Pak Ditya gitu. Terusnya Pak Dedinya cuma satu, di sini 2, terus yang bawahnya ikut salah semua. Gitu. 1, kedua, dicek juga selain nama ininya, nama produknya, dicek juga si jumlahnya. Karena
kalau kita lihat di data penjualan ini, itu tuh ada beberapa data yang nggak valid. Misalnya ini. Kayak gitu. Tapi overall dari kelompok untuk bikin consolidate, untuk bikin si sum if dan pivot udah tahu caranya. Dari saya sih itu aja, karena materinya masih banyak di belakang-belakang nanti, masalah tentang kita validasi data ataupun untuk masalah kita melakukan VLOOKUP atau HLOOKUP. Baik, dari saya itu aja. Ada yang mau komentar dulu? Oh iya, sebelumnya minta tolong kelompok yang tadi bisa dikirimkan ke LMS yang hasil kerjaan kelompoknya di latihan minggu 2. Yang upload salah satu aja dari anggota kelompok, terus ditulis nama anggotanya siapa. Baik, itu aja dari saya. Ada yang mau dibahas lagi? Izin bertanya, Pak. Iya, gimana? Yang dikumpulin harus udah ada VLOOKUP-nya atau enggak, Pak? Sedapatnya yang tadi. Saya bukanya sampai jam 5. Jadi kalau misalnya mau dirapiin dulu boleh. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga harinya menyenangkan. Selamat akhir pekan. Dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.